Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MA Ina Mertanturi, NPM 18220007. Saya seorang mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyerbuan Iskandar Zulkarnain ke India. Nah, video ini dibikin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Kita langsung saja ke materinya. Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja dan panglima besar Yunani yang masyhur dalam sejarah Barat Purbakala. Sewaktu masih muda, ia mendapat pendidikan yang luas, bukan dalam keprajuritan saja, akan tetapi dalam ilmu filsafat dan pemerintahan juga. Ayahnya mempunyai cita-cita untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Yunani dan memperluas kerajaannya sampai ke daerah Asia. Akan tetapi sebelum ia dapat menjalankannya, ia dibunuh oleh seorang penjahat. Putra mahkota Iskandar juga yang pada ketika itu baru berumur 24 tahun, menjadi raja di negeri Makedonia sebagai penggantinya. Iskandar mengadakan persediaan untuk meneruskan niat ayahnya itu. Di tahun 334 sebelum Masehi, bala tentaranya menyeberang Selat Hellespont yang memisahkan Eropa dan Asia. Dengan cepat seperti halilintar, ia menaklukkan Asia Muka atau Turki, Syria, Palestina, Mesir, Persia, dan Baktria. Sehingga di tahun 327 sebelum Masehi, sudah 7 tahun mereka meninggalkan negerinya. Bala tentaranya tiba di batas India, negeri yang mengandung banyak rahasia kekayaan dan hasil-hasil kebudayaan yang masyhur. Setelah didirikannya benteng-benteng pertahanan di Tapal India dan Baktria, maka tahun 327 sebelum Masehi, turunlah ia ke lembah India melalui pegunungan Hindu Kush dan jurang-jurang yang dalam. Menurut berita, Iskandar mula-mula tidak mendapatkan perlawanan dalam negeri-negeri yang didudukinya. Di antara negeri yang terkenal itu ialah negeri Takasila. Peninggalan kota itu sekarang masih nampak di dekat kota Rawalpindi. Ia menyeberangi hulu sungai India dan terus memasuki Punjab atau negeri 5 sungai. Akan tetapi, ketika melalui sungai Jilam atau dalam bahasa Yunaninya Hidaspes, Iskandar mengalami perlawanan hebat yang belum pernah dialami dalam 7 tahun sejak ia menyerbu ke Asia. Tatkala Iskandar sampai di tepi sungai Jilam, Raja negeri Poros sudah siap sedia menantikan kedatangannya dengan tentara terdiri dari 30.000 serdadu berjalan, 4.000 serdadu berkuda, 300 kereta perang yang ditarik 4 ekor kuda, 200 gajah perang, semua membawa senjata lengkap. Iskandar lebih dari 3 bulan terhambat dan terpaksa mengadakan persediaan untuk melawan bala tentara yang kuat itu. Akhirnya, dapatlah ia menyerang pasukan gajah Poros itu dulu, sehingga terjadi kekacauan di antara binatang-binatang itu. Mereka menginjak serta membanting baik musuh maupun pasukan raja sendiri dengan belalainya sampai mati. Sesudah itu, barulah pasukan berkuda mengepung dan menghalau bala tentara Poros itu ke pinggir sungai Jilam yang dalam itu. Tidak lama kemudian, Raja Poros terpaksa menyerah setelah ia mendapat luka-luka yang parah. Iskandar menghormati musuhnya dan memerdekakan tawanan semuanya. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan orang Yunani. Tiba di sungai Bias, bala tentara Iskandar mogok dan mengatakan tidak bersedia berperang lagi, melainkan hendak pulang ke Yunani yang 7 tahun mereka tinggalkan. Dengan bijaksana, Iskandar memenuhi kemauan tentaranya dan mengumumkan supaya perang di India diselesaikan di tempat itu saja. Sebelum pulang ke Yunani, Iskandar mendirikan 12 candi sebagai tanda peringatan dan tanda perasaan berterima kasih kepada dewa-dewa kebangsaan. Peristiwa itu terjadi di tahun 326 sebelum Masehi. Sejak itu terjadilah hubungan yang erat antara India dengan negeri barat. Perhubungan lalu lintas yang melalui jurang Khyber sudah terbuka juga pertalian dengan kota-kota di pantai Persia. Hasil dan bahan-bahan dari India mulai mengalir ke negeri barat, dan sejak zaman itu terjadilah perhubungan antara timur dan barat. Demikian juga kebudayaan Helenisme yang disebarkan Iskandar di Asia Muka. Lambat laun masuk juga ke dalam kebudayaan India kuno. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.